Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mu'allif rahimahullah wa minha at-tazmiru was-sukutu 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari bi ghairi uzrin. Dalam buku yang mungkin sebagian pemirsa membawa buku ini ada kesalahan harokat di situ ya, yang harusnya wan nahyi 'anil munkari tertulis wan nahyu. Silahkan diperbaiki. Wa minha lan iku setengah sangking ma'asil lisan, dosa lisan, at-tazmiru utawi niup seruling, wasukutu lan meneng, anil amri sangking aweh perintah, bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf, wan nahyi lan nyegah anil mungkari sangking kemungkaran, bi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur. Waqat mul ilmi lan nyimpen ilmu, al wajibi kang wajib, ma'a wujudi talibi sartane onone murid, wadhahiku lan guyu li khurujir rihi krana metune angin, au ala muslimin utawa guyu ing atase wong Islam, istihqaran krana ngina lahu maring muslim. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dosa lisan yang belum kita jelaskan, telah kita baca tetapi belum kita jelaskan, adalah setiap perkataan yang mencela agama, mencela salah seorang nabi, mencela para ulama, mencela Al-Quran, atau mencela salah satu syiar agama Allah. Jadi setiap perkataan yang isinya itu celaan, hinaan terhadap agama Islam, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap para ulama, terhadap Al-Quran, terhadap salah satu syiar agama Islam, maka itu adalah termasuk dosa lisan. Perkataan yang isinya mencela agama itu seperti perkataan sebagian orang mengatakan belajar agama itu menjadikan seorang ribet, ngerepotkan aja. Belajar ilmu agama itu membuat ribet, membuat repot. Nah, maka orang yang seperti itu berarti apa? Mencela agama. Atau seperti perkataan Sayyid Qutb, dia mengatakan menyibukkan diri belajar ilmu agama itu buang-buang umur aja, buang-buang pahala, buang-buang umur. Ini perkataan seperti ini namanya apa? Mencela agama, mencela ilmu agama, mencela juga terhadap agama. Maka ini adalah perkataan yang apa? Maksiat, tergolong sebagai dosa, bahkan nanti bisa juga menyebabkan seseorang jatuh kepada riddah, sebagaimana telah kita jelaskan dahulu dalam bab tentang riddah perkataan. Atau misalnya seseorang mencela seorang nabi, perkataannya itu berisi celaan terhadap nabi, misalnya mengatakan Nabi Yusuf itu berkeinginan kuat untuk berzina, misalnya, itu mencela nabi. Karena seorang nabi itu tidak ada yang memiliki keinginan untuk melakukan dosa besar, itu tidak ada. Nah, karena itu ini perkataan yang isinya adalah celaan terhadap seorang nabi. Atau orang mengatakan misalnya Nabi Adam itu seperti kera misalnya,
Ini juga celaan terhadap Nabi. Atau seseorang mengatakan misalnya Nabi Musa itu keras kepala. Nah, perkataan-perkataan seperti ini celaan terhadap Nabi. Ini termasuk dosa lisan, bahkan ini termasuk kekufuran karena menghina seorang Nabi. Nah, kemudian menghina seorang ulama. Menghina seorang ulama secara mutlak. Misalnya para ulama itu hanya memperumit agama saja. Agama yang sudah mudah, gara-gara para ulama kemudian apa? Menjadi rumit. Ini apa? Ini juga terhadap celaan terhadap para ulama. Ini juga termasuk dosa lisan. Atau mencela Al-Quran, atau mencela syiar-syiar Allah, mencela azan, mencela sholat, mencela zakat, mencela wudhu, dan seterusnya, yang itu semuanya tergolong sebagai syiar-syiar Islam. Nah, ini secara umum atau secara lebih terinci sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang dosa-dosa lisan. Maka kita tidak menjelaskannya secara detail kembali karena sebelumnya sudah kita jelaskan. Silahkan kita merujuk kembali kepada penjelasan tentang contoh-contoh dari dosa lisan. Di sana dijelaskan banyak sekali, yang intinya adalah bahwa semua perkataan yang berisi penghinaan, yang berisi pelecehan, yang berisi perendahan terhadap Allah, terhadap para rasulnya, para nabinya, terhadap agamanya, terhadap hukum-hukum agamanya, terhadap syiar-syiar agamanya, terhadap para malaikat, terhadap kitab-kitabnya, semuanya itu adalah bentuk kekufuran. Yang dalam ini adalah kufur perkataan. Maka harus diwaspadai. Seseorang jangan mudah menghina, mencela, mengucapkan kata-kata yang isinya menghina ataupun mencela terhadap hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa lisan berikutnya adalah at-tazmir, yaitu meniup seruling. Meniup seruling. Demikian juga alat-alat musik yang lainnya yang diharamkan. Jadi alat musik itu ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Jadi alat musik itu dibagi menjadi dua. Ada alat musik yang diharamkan, ada alat-alat musik yang dihalalkan. Alat-alat musik yang diharamkan itu artinya ya haram untuk dimainkan, juga haram untuk didengarkan jika alat musiknya, jika musik itu berasal dari alat musik yang diharamkan. Jadi kalau dimainkan, orang memainkan alat musik itu, dia jatuh pada dosa. Kalau orang itu mendengarkan musik yang bersumber dari alat musik yang diharamkan, itu juga dosa. Nah, hanya saja bedanya nanti dosanya dosa apa? Ada kalau mendengarkan berarti dosa telinga. Kalau seseorang memainkannya maka dosa bisa dosa lisan, bisa dosa badan. Kalau dosa lisan seperti seruling karena dia meniupnya memakai mulutnya, memakai lisan. Nah, maka tergolong di sini sebagai dosa lisan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perbedaannya apa? Alat musik yang diharamkan dan alat musik yang yang diperbolehkan. Alat musik yang diharamkan itu adalah kriterianya alat musik yang apabila dimainkan sendiri tanpa diiringi dengan alat musik yang lainnya, maka sudah nikmat jika didengar. Apabila lagunya sedih,
sudah bisa membuat orang itu juga sedih. Jika lagunya itu gembira, maka bisa membuat orang yang mendengarnya itu gembira. Maka alat musik semacam ini itu adalah alat musik yang diharamkan. Saya ulangi lagi. Jadi alat musik yang diharamkan itu adalah alat musik yang apabila alat musik itu dimainkan tanpa dibarengi dengan alat musik yang lain, dia dimainkan sendiri saja, itu sudah bisa menimbulkan suara yang menyenangkan, suara yang enak. Sehingga seandainya lagunya itu sedih, orang bisa membuat juga sedih. Jika lagunya itu adalah lagu gembira, maka orang juga bisa yang mendengarnya terikut gembira. Alat musik seperti ini adalah alat musik yang diharamkan. Contohnya adalah seruling. Orang kalau mau main seruling sendiri tanpa dengan menggunakan alat musik yang lainnya, itu sudah menimbulkan suara yang enak, tidak diiringi dengan yang lainnya. Atau contoh yang lain adalah misalnya gitar, biola. Itu alat musik ini jika dimainkan sendiri tanpa yang lain, itu sudah enak didengar. Bisa tadi itu, jika lagunya gembira, yang mendengar ikut gembira. Jika lagunya sedih, yang mendengar juga ikut bersedih. Ini yang pertama. Yang kedua adalah alat musik yang diperbolehkan. Alat musik yang diperbolehkan ini adalah yang tidak memenuhi kriteria itu. Jika dimainkan sendiri, maka ini nggak enak, terasa janggal jika dimainkan. Nah, ini contohnya adalah seperti misalnya rebana, bermain rebana itu diperbolehkan. Atau misalnya kecer misalnya. Ini kalau nggak ada yang lain ya suaranya gimana? Nggak bisa menimbulkan lagu yang enak. Atau misalnya drum misalnya, itu adalah sesuatu alat musik tetapi diperbolehkan memainkannya dan diperbolehkan untuk mendengarkannya. Nah, keharaman seruling dan alat-alat musik tertentu yang tadi sudah kita jelaskan, ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Al-ma'azif itu artinya adalah alat-alat musik. Akan ada, kata Rasulullah, dari umat beliau itu orang-orang yang menghalalkan zina. Al-khira di sini artinya zina. Al-harir sutra. Sutra itu pakaian yang terbuat dari sutra, itu haram dipakai oleh laki-laki. Kata beliau nanti akan ada dari umat beliau yang menghalalkan itu. Artinya dia menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Bahkan ada juga yang menghalalkan khamr wal ma'azifa, dan yang menghalalkan alat-alat musik. Alat musik yang dimaksud di sini adalah alat musik yang diharamkan. Akan ada, dan sekarang juga ada. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah itu terbukti ada yang melakukan seperti itu. Maka kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Bukan berarti memainkan alat musik itu haram secara mutlak. Nah, tadi sudah kita jelaskan ada yang dihalalkan. Yang apabila kita memainkan alat-alat musik itu, maka juga tidak kalah enaknya, tidak kalah nikmatnya daripada menggunakan alat-alat musik yang diharamkan.
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa lisan yang berikutnya adalah tidak mau, diam atau tidak mau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini merupakan kewajiban. Sebagian orang itu tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan kanan kiri tetangganya, tidak peduli dengan umat Islam secara umum. Prinsip dia, yang penting saya baik. Orang lain mau baik atau enggak peduli. Sebagian orang seperti itu. Yang penting saya sholat. Orang mau sholat mau enggak terserah mereka. Apa urusan saya? Yang penting saya belajar ilmu agama yang pokok, yang fardu ain. Orang mau belajar mau enggak ya terserah mereka. Urusan mereka bukan urusan saya. Yang penting saya puasa Ramadan. Orang lain mau puasa apa enggak bukan urusan saya, itu urusan mereka. Nanti mereka sendiri yang menanggung di akhirat. Nah, sebagian orang ada yang berprinsip seperti itu. Prinsip seperti itu benar atau salah? Jelas salah. Nah, jelas salah. Nah, karena di dalam Islam itu ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setelah seseorang itu belajar ilmu agama, maka kewajiban berikutnya adalah dia mengamalkan ilmu agama yang sudah dipelajarinya. Jika itu berupa kewajiban, maka dia melakukannya. Jika itu berupa hal yang diharamkan, maka dia meninggalkannya. Nah, setelah itu ada kewajiban berikutnya, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Melihat orang lain, bagaimana orang lain? Dia sudah mengerjakan sholat dengan baik, orang lain bagaimana? Apakah sholat apa enggak? Maka ada kewajiban bagi dia memerintahkannya untuk dia melakukan sholat. Kita sudah belajar ilmu agama, kita hadir dalam majelis ilmu fardu ain. Orang lain kita lihat masih bodoh, belum paham tentang ilmu agama, maka kita mengajaknya untuk belajar ilmu agama. Itu namanya apa? Al-amru bil ma'ruf. Dan juga an-nahyu 'anil munkar, mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Melihat orang lain misalnya melakukan minum khamr, berjudi dan sebagainya, maka ada kewajiban bagi kita untuk mencegah orang lain itu melakukan kemungkaran tersebut. Nah, ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah sebuah kewajiban. Nah, kewajiban yang sifatnya apa? Sifatnya sosial, kemasyarakatan. Jadi kita ini tidak diajarkan untuk memikirkan diri sendiri. Untuk memikirkan diri sendiri. Termasuk dalam masalah agama, termasuk dalam masalah kebaikan. Nah, maka sangat salah prinsip yang kemudian seseorang prinsipnya adalah yang penting saya baik. Orang mau baik apa enggak ya terserah mereka. Setiap hari dia ya waktunya sholat ke masjid, ke musola, pulang, pergi, pulang, pergi, pulang, pergi, rutinitas, tidak peduli dengan lingkungan dia. Orang yang seperti ini bukan orang yang bertakwa. Orang yang seperti ini bukan orang yang bertakwa. Meskipun setiap hari dia tasbihnya nggak pernah berhenti berputar, terus berputar. Tapi kalau dia nggak peduli dengan lingkungannya, tidak mau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dia belum disebut orang yang soleh. Dia belum disebut menjadi orang yang bertakwa. Dia nggak akan bisa jadi wali. Bagaimana dia bisa menjadi wali sementara dia ada kewajiban yang belum dikerjakan, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, ini penting untuk diingatkan karena sebagian orang
alasannya itu nggak mau usil kepada orang lain, saya nggak mau ngurus urusan orang lain, yang penting urusan saya sendiri saya perbaiki. Nah, di sini ada benarnya, tetapi juga ada salahnya. Memang kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, usahakan kita kalau ma'ruf maka kita sudah melakukannya. Kalau itu berupa kemungkaran, pastikan bahwa kita juga sudah meninggalkannya. Tapi setelah itu, maka lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahasa lainnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah berdakwah. Berdakwah, kita harus dakwah itu tidak harus seorang mubaligh. Yang berdakwah itu tidak harus seorang mubaligh, seorang dai, tetapi siapa saja bisa berdakwah, karena dakwah itu artinya mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang dari melakukan kemungkaran. Sehingga ada Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jadi meskipun yang kita pelajari itu hanya sedikit, maka sampaikan kepada orang lain. Meskipun hanya satu ayat yang kita pahami, sampaikan satu ayat itu kepada orang lain. Itu namanya dakwah atau tabligh. Dan tugas kita itu, masalah orang itu kemudian mau atau tidak mau, itu bukan urusan kita. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Misalnya kita sudah ayo salatlah. Kemudian dia responnya dia tidak menolak, tidak mau. Itu bukan urusan kita. Nah, karena bukan urusan kita, maka ya jangan sakit hati kalau ditolak. Tidak perlu kita sakit hati ketika ditolak. Karena tugas kita itu bukan membuat orang itu kemudian mengerjakan sholat, tetapi tugas kita adalah mengajak. Tugas kita adalah mengajari. Nah, kalau kemudian dia sholat atau tidak, itu semuanya tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekuat apapun kita mengajak, jika dia tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, tetapi tugas kita adalah taufik. Ini jangan sampai nanti disalahpahami. Nah, disalahpahami artinya semuanya kan tergantung hidayah Allah, semua tergantung taufik Allah. Betul, itu tergantung kepada taufik Allah, tergantung hidayah Allah. Seseorang itu melaksanakan agama, tidak salah. Tetapi ada kewajiban kita untuk tabligh, untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perkara nanti dia menjalankannya atau tidak, nah itu yang tergantung kepada kehendak Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibedakan di sini. Karena sering seseorang itu salah paham dalam masalah ini. Jadi ketika seseorang itu mengatakan semuanya tergantung hidayah Allah, semuanya tergantung taufik Allah, kemudian disalahpahami, ya nggak perlu kemudian diajak. Nggak perlu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau dia memang diberi hidayah untuk beriman, kan beriman sendiri. Kalau dia diberikan taufik oleh Allah, kan sholat sendiri. Tidak bisa seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan taufik, memberikan hidayah dalam sebagian besar itu dengan sebab. Sebabnya adalah kita. Sebabnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebagian orang baru mau ngaji setelah diajak. Sebenarnya dalam pikiran dia sudah pengennya sudah lama, tapi nggak ada yang ngajak. Nah, akhirnya baru mau setelah diajak. Sebagian orang mau sholat sebenarnya nunggu diajak, pengen dia ke musola, ke masjid, pengen sekali, tapi kok nggak ada yang ngajak ya. Pengen dia diajak. Setelah diajak, kemudian dia mau untuk berjamaah dan seterusnya. Jadi ini
Ini pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi. Pekerjaan para nabi, tugas para nabi itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pekerjaan para wali itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita saksikan saja misalnya yang terdekat, Wali Songo, misalnya Wali Songo. Kenapa mereka itu disebut Wali Songo? Mereka itu adalah penyebar Islam di Pulau Jawa. Penyebar Islam, mereka itu mengajari masyarakat sholat, bersuci, mereka mengajari wudhu, mereka mengajak orang yang masih kafir masuk Islam. Itulah namanya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itulah namanya dakwah, itulah namanya tabligh. Karena mereka melakukan itu, mereka mendapatkan derajat yang tinggi indallah, mereka menjadi wali Allah. Jadi yang dilakukan oleh Wali Songo itu bukan wiritan saja, bukan. Tetapi dalam sejarah kita tahu Wali Songo adalah penyebar Islam di Pulau Jawa. Karena itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bukan mereka itu kemudian memikirkan diri sendiri, tetapi mereka juga memikirkan orang lain. Ini penting untuk kita sampaikan. Karena munculnya kesalahpahaman. Ada sebagian orang karena salah paham, dia sudah lama mondok di pondok pesantren, artinya ilmunya sudah banyak. Dia 10 tahun di pondok pesantren, 9 tahun di pondok pesantren, ilmunya sangat banyak, tidak diragukan. Tetapi ketika pulang, dia nggak berbuat apa-apa. Dia nggak berbuat apa-apa. Dia hanya memikirkan dirinya, bagaimana sholatnya tetap terjaga, kemudian jamaahnya terjaga, wiritannya juga berjalan dengan baik. Hanya memikirkan itu saja dan pekerjaannya sehari-hari, tanpa berpikir bagaimana lingkungan saya, tanpa berpikir bagaimana masyarakat saya, apakah mereka berilmu atau tidak, apakah mereka sudah menerapkan melaksanakan kewajibannya atau belum. Tidak berpikir sama sekali. Akhirnya apa? Ya, dia tetap baik secara individual, secara pribadi dia baik, tetapi lingkungannya tetap dalam kerusakan. Keberadaan dia di tengah-tengah masyarakat tidak bisa merubah masyarakat itu. Apa yang terjadi kemudian setelah 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, masyarakatnya tetap, dia pun tetap istiqomah dengan amaliyah pribadinya, tetapi ilmu dia pun hilang. Kenapa? Ilmu itu kalau tidak diajarkan kepada orang lain, itu bisa hilang. Karena ilmu manusia itu hadis, bisa berubah-ubah, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ini kita mengingatkan kepada para santri, hendaknya peduli. Bahkan para kiai pasti sudah memberikan wasiat kepada kita untuk nasrul ilmi waddin, untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan agama. Bukan berpangku tangan, bukan memikirkan diri sendiri, ibadahnya sendiri dipikirkan, orang lain tidak. Itu bukan bagian dari perintah daripada agama ini. Nah, ini mesti kita bersama-sama. Mari kita bergerak semuanya, para ahli-ahli ilmu, para santri, ini berdakwah di masyarakatnya sendiri-sendiri, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan begitu maka Islam itu akan menyebar luas, syariat Islam akan diterapkan oleh umatnya. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa di Indonesia ini kita leluasa menerapkan syariat Islam. Meskipun negara kita tidak secara resmi menjadikan Al-Quran sebagai dasar negara, tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara,
tetapi kita bisa menerapkan syariat Islam ini secara bebas, sebebas-bebasnya. Nah, tinggal kita bagaimana masyarakat kita itu bisa menerapkannya. Mereka menutup auratnya, mereka sholat, mengerjakan sholat, mereka berpuasa. Bagaimana bisa diterapkan itu? Nah, kuncinya adalah mereka harus berilmu. Mereka harus berilmu dengan ilmu-ilmu agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran disebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh lisannya para nabi, dilaknat oleh Nabi Dawud, Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka itu dilaknat? Mereka itu dilaknat karena mereka itu tidak mencegah kemungkaran. Artinya mereka tidak mau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karena itu mereka dilaknat oleh para nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa berdiam diri, tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini adalah sesuatu yang dosa, sesuatu yang merupakan dosa lisan. Memang dia nggak mengucapkannya, tapi lisannya didiamkan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Waqat mul ilmi al-wajibi ma'a wujudi talib. Di antara dosa lisan adalah menyembunyikan ilmu yang wajib padahal ada orang yang ingin menuntutnya. Nah, jadi sudah kita jelaskan di awal kajian kita bahwa ilmu agama itu ada dua. Nah, ada dua. Ada ilmu agama yang disebut dengan ilmu agama yang fardu ain. Menuntutnya itu ilmu termasuk fardu ain. Setiap muslim, siapapun itu orangnya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun kedudukannya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, jika dia seorang muslim maka wajib untuk mempelajarinya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kemudian ada ilmu agama itu yang fardu kifayah. Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Artinya sebagian, jika sudah ada yang menuntutnya, maka sebagian yang lain tidak berdosa. Ini sudah kita uraikan. Nah, yang tergolong sebagai dosa lisan itu adalah menyembunyikan ilmu yang wajib padahal ada orang yang ingin menuntutnya. Jadi pertama, ilmu agama yang di sini yang disembunyikan oleh dia itu adalah ilmu agama yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Misalnya ada orang datang kepada kita. Nah, karena di sini syaratnya yang kedua apa? Ada orang yang ingin belajar. Jadi yang pertama, ilmu itu adalah ilmu fardu ain. Yang kedua, ada orang yang ingin belajar. Kalau ada orang datang kepada kita mengatakan, misalnya Pak atau Ustadz atau Mbak, saya pengen belajar akidah, dasar-dasar akidah, sifat wajib bagi Allah, maka di sini wajib bagi dia untuk mengajarinya. Misalnya ada orang datang kepada kita, Ustadz saya pengen belajar toharoh, saya pengen belajar wudhu, saya pengen belajar sholat, saya pengen belajar puasa, hukum-hukum tentang puasa.
maka di sini wajib bagi kita untuk mengajari orang tersebut. Nggak boleh kita menolaknya. Wah, saya repot, nggak mau saya ngajari, belajar sana sendiri. Nah, ini orang yang seperti ini berdosa. Itu namanya katmul ilmi. Katmul ilmi, menyembunyikan ilmu. Tapi kalau orang yang datang itu mengatakan, Ustadz, saya pengen belajar kursus bahasa Inggris. Nah, maka di sini kita boleh, saya repot, nggak bisa, boleh. Mengatakan seperti itu nggak berdosa. Nggak mau mengajari bahasa Inggris, atau orang mau kursus matematika misalnya, kita boleh menolaknya. Saya sibuk, jangan belajar sama saya. Meskipun kita bisa mengajarinya, kita boleh menolak. Karena apa? Yang kita sembunyikan di situ bukan ilmu yang wajib ain bagi setiap muslim mempelajarinya. Tetapi kalau yang datang itu ingin belajar wudhu, maka wajib bagi kita untuk mengajari orang tersebut. Nah, kalau kita menolak, menyembunyikannya, maka kita berdosa. Yang kedua, ada orang yang belajar, yang ingin belajar, ma'a wujudi talib. Kalau nggak ada, yang kita nggak berdosa. Kita sudah cari murid kemana-mana nggak dapat juga. Ya sudah. Nah, misalnya kita ngajak orang ngaji, ternyata nggak ada orang yang datang. Gimana ini? Nggak ada yang datang. Nah, ini apa? Nggak berdosa. Kenapa? Di sini nggak ada orang yang mau belajar. Dia sudah mau ngajak orang belajar, tapi nggak ada orang yang mau belajar, maka dia nggak berdosa. Tapi jika santri sudah siap, semua sudah, yang belajar itu mau untuk datang, untuk belajar, kok dia nggak mau ngajar, padahal ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu fardu ain, yang diminta itu adalah ilmu yang wajib, maka di sini dia berdosa. Nah, jadi dalam dua keadaan itu berdosanya itu. Orang yang nggak mau ngajar orang lain itu berdosa, manakala yang pertama, ilmu yang ingin dipelajari itu adalah ilmu yang wajib. Yang kedua, apabila ilmu yang dipelajari itu, atau apabila ada orang yang belajar. Nah, orang yang belajar itu nggak harus berupa santri, tetapi orang misalnya masyarakat secara umum, kemudian dia kemudian dia minta misalnya untuk belajar, maka ya wajib bagi dia untuk mengajarkannya. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya sekarang ada suatu kondisi yang seseorang tidak berdosa apabila dia menolak untuk mengajarkan ilmu fardu ain, yaitu apabila ada orang lain yang bisa mengajari dia ilmu agama, ilmu yang diminta. Jadi misalnya di kampung ini ada beberapa orang yang bisa mengajarkan ilmu tentang wudhu, ada beberapa orang yang bisa mengajarkan ilmu tentang sholat, ada beberapa orang yang bisa mengajarkan ilmu tentang akidah misalnya. Maka di sini kita bisa mengatakan, misalnya ada orang datang kepada dia, Ustadz, saya pengen belajar wudhu. Maka kita bisa mengatakan jika ada orang lain yang bisa, memang betul-betul bisa dan terpercaya, maka kita katakan, kamu belajar aja sama Pak Fulan ini. Ada orang lain. Kemudian diarahkan dia belajar di sana. Sehingga dengan begitu dia bisa belajar, maka di sini tidak masalah, dia tidak berdosa. Tetapi apa? Dia kehilangan apa? Dia kehilangan pahala yang besar. Padahal apa? Itu kesempatan bagi dia untuk mengajar. Karena apa? Adallu 'alal khairi kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau dia sia-siakan diberikan kepada orang, seakan-akan dia nggak butuh pahala.
Seakan-akan dia nggak butuh pahala, malah diberikan orang lain untuk mengajarinya, padahal ada kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala. Seandainya dia bisa wudhu gara-gara kita, disebabkan oleh kita, alangkah bahagianya kita. Dia bisa berwudhu, kamu kok bisa berwudhu? Ya, saya dulu belajarnya sama Pak ini. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa? Berarti dia nanti ketika setiap kali dia berwudu, gurunya dapat pahala. Setiap kali muridnya berwudu, gurunya dapat pahala. Lah, ketika wudu yang kita ajarkan kepada murid kita ini diajarkan lagi kepada orang lain, diajarkan ke 10 orang, berarti sudah tambah 11 pahala kita. Nah, karena apa? Murid kita dan 10 muridnya. Lah, kalau murid kita itu ternyata mendirikan pondok pesantren, santrinya ribuan, terus wudhu yang kita ajarkan tadi diajarkan kepada 2000 santrinya, berapa pahala kita? Coba dibayangkan ya, pahalanya akan sangat banyak sekali. Nah, makanya disebut apa? Disebut di sini amal yang tidak terputus pahalanya. Nah, dikatakan idza mata ibnu Adam itu, jika manusia itu mati terputus kecuali 3. Shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Nah, orang itu sudah mati, guru itu sudah mati. Tetapi apa? Ilmu yang diajarkannya tetap diajarkan kepada orang lain oleh murid-muridnya, cucu muridnya, dan begitu seterusnya. Maka pahalanya terus akan mengalir kepada si mayit itu meskipun dia sudah di dalam kuburannya. Ini yang dimaksud kenapa dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan tetap mengalir, tidak berhenti. Karena apa? Karena apa? Dia selama masih diajarkan, maka itu akan dia mendapatkannya berdasarkan tadi hadis yang kita sampaikan, adallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, bukan berarti berkurang pahala muridnya, itu tetap sempurna, tetap sempurna. Nah, nanti ada seorang murid, wah enak sekali guru saya, nggak usah saya ajarkan, ya dia rugi sendiri, dia akan rugi sendiri kalau dia tidak mengajarkannya. Kenapa? Karena dia nggak akan mendapatkan tambahan. Pertama, dia tidak mendapatkan tambahan pahala dari murid dia kalau dia menyimpannya, tidak mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ilmu agama seperti itu. Jadi ilmu agama tidak boleh disembunyikan. Sebagian orang ada pengajian eksklusif, tertutup, nggak ada orang lain, nggak boleh orang lain ikut belajar. Ini khusus belajar kalau ilmu-ilmu tertentu, ilmu-ilmu yang memang itu tidak masalah. Tetapi kalau belajar ilmu agama kemudian ditutup untuk umum, nggak boleh orang untuk ikut. Nah, di sini nanti bisa masuk dalam kategori yang sedang kita bahas sekarang ini. Nah, ini dasarnya diantaranya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat dia dikeluh dengan keluh yang terbuat dari api. Jadi hidungnya dikeluh, ya, tapi keluhnya itu terbuat dari api nanti pada hari kiamat. Kalau ada orang ditanya tentang suatu ilmu, tentang wudhu, tentang puasa, tentang sholat, kemudian dia nggak mau mengajarkannya, mungkin ada sebagian orang yang seperti itu. Sungguh aneh, ya, ada sungguh aneh. Karena apa? Dia tidak ingin ada orang yang alim seperti dia. Dia nggak ingin ada orang yang pintar seperti dia. Ini nanti jadi saingan saya ini. Kalau dia belajar ilmu agama secara rajin, bisa jadi saingan saya. Bisa nyaingi kekiaian dia misalnya di kampung itu. Nah, ini
Ini masalah, dia dirugikan besar. Dia sangat rugi jika dia bersikap seperti itu. Bahkan seandainya muridnya itu lebih alim dari dia, maka dia akan sangat beruntung. Dia akan sangat beruntung. Selain dia dibantu dalam berdakwah, ilmu dia juga akan bisa lebih bermanfaat kepada orang seluas-luasnya. Nah, justru harus dimanfaatkan. Kalau ada orang berpotensi menjadi orang yang alim, harus dimanfaatkan. Ilmu saya harus saya berikan semuanya kepada dia. Agar apa? Nanti dia bisa menyambung pahala dari dirinya. Ketika dia sudah mati, nanti akan tetap tersambung ilmunya yang dia ajarkan kepada dia, karena anak ini memiliki potensi yang besar untuk kemudian mengajarkan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada dalam fakta di lapangan itu ada sebagian orang nggak senang jika ada orang alim di daerahnya. Tidak senang, ada rasa hasad di dalam hatinya, benci terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi, wadhahiku li khurujir rihi aw ala muslimin istihqaran lahu. Di antara dosa lisan adalah menertawakan seorang muslim karena buang angin. Ada yang kentut, kemudian dia sengaja tertawa. Tertawanya itu tujuannya adalah untuk menghinanya. Bukan karena nggak kuat nahan, tertawa. Nggak sengaja dia menertawakannya, tapi nggak kuat. Nggak kuat, ada tiba-tiba di tengah-tengah kesunyian misalnya, kemudian muncul suara kentut misalnya, dia nggak tahan menahan tawa. Maka di sini tidak berdosa kalau dia nggak kuat menahan tawanya. Tetapi yang berdosa di sini apa? Yang berdosa di sini adalah apabila seseorang sengaja menertawakan orang yang buang angin itu dengan sengaja. Jadi sengaja dia melakukan itu untuk menghina orang itu. Karena orang ini kan sebenarnya sangat malu ya. Ketika ada orang tiba-tiba kentut tanpa dia sengaja, tiba-tiba dia kentut. Dia sebenarnya sudah luar biasa malu. Dia inginnya orang itu pura-pura nggak tahu ya. Dia inginnya orang itu pura-pura nggak tahu lah kalau dia sedang kentut. Nah, tapi ada orang yang sengaja dia tertawa, tujuannya orang ini biar malu. Nah, ini yang hukumnya haram, Jadi sebaiknya jika kita itu tahan untuk menahan tawa, biarkan aja seakan-akan kita nggak tahu. Kalau ada orang yang kentut itu seakan-akan tidak tahu. Nah, ini seperti dalam sebagian cerita ya, ada sebagian cerita, insya Allah besok akan kita ceritakan bagaimana ada seseorang yang dia berpura-pura untuk tidak mendengar kentut atau buang angin yang dilakukan oleh seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menertawakan orang lain itu hukumnya adalah haram jika tujuannya adalah untuk menghina. Tapi kalau memang dia tujuannya untuk melucu, ya memang dia ingin ditertawakan, maka ya kalau selama dia itu tidak melakukan maksiat, maka tertawa sewajarnya itu tidak masalah. Tetapi kalau seseorang itu menertawakan orang lain, dia nggak ingin ditertawakan, tapi dia menertawakannya, maka ini hukumnya haram. Karena kita tahu seseorang itu tertawa itu untuk menghina kita. Itu kita memahami itu. Setiap orang paham. Oh, ini tertawa kenapa? Oh, nggak lucu kok tertawa. Ya karena dia ingin menghina orang lain. Ini yang hukumnya diharamkan di dalam Islam. Kaum muslimin
Hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan besok dalam pertemuan berikutnya, masih kita berbicara tentang maksiat lisan. Insya Allah besok itu bagian yang terakhir dari maksiat lisan sebelum kita masuk pada maksiat telinga. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.